Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di dalam channel kita, Catatan Andrian Pedi. Untuk kesempatan kali ini kita masih membahas tentang motor Thunder ya. Terutama mengingat BBM lagi naik harganya, dan sekarang saya perhatikan peminat Thunder juga banyak ya. Mungkin karena ukuran tank Thunder yang besar sehingga dicari oleh banyak orang untuk tengkulak minyak kayaknya ya gitu. Baik, kali ini saya akan memberikan tips bagaimana melakukan pengecekan pada motor Thunder sebelum kita melakukan pembelian dari motor tersebut, agar nantinya teman-teman nggak nyesal ketika membeli Thunder. Kenapa seperti inilah, kenapa seperti itulah ya. Nah, dan lagi motor Thunder juga untuk dari segi harga lebih terjangkau dibanding dengan motor-motor yang lainnya. Langsung saja kita ke titik pembahasan kita. Untuk motor Thunder, sebelum kita melakukan pembelian biasanya sama ya kayak motor-motor lainnya. Yang jelas kita pasti tanya surat-surat baik BPKB-nya, kemudian STNK-nya ada apa enggak. Kemudian penyesuaian antara nomor rangka dengan nomor mesin sama atau enggak. Itu sudah hal yang lumrah sebelum kita melakukan proses pembelian. Kemudian yang kedua, sebelum kita janjian untuk temuan pembelian transaksi motor Thunder, ditanya dulu motornya tahun berapa. Kalau untuk tahun di bawah 2005, 2004, kayak motor saya ini nih tahun 2004 ya. Ini memang keluarannya tidak pakai Kickstarter atau engkol. Jadi jangan heran nanti ketika sampai ketemuan, mana engkolnya nggak ada dan lain sebagainya. Kalau untuk yang tahun di atas 2005 itu sudah pakai Kickstarter semua ya. Jadi kalian perlu tanya dulu daripada kalian capek-capek nanti ketemu taunya nggak pakai engkol. Sebenarnya nggak masalah sih, yang penting kondisi mesin masih baik, itu bisa digunakan. Kemudian untuk pengecekan mesin ya, pada dasarnya pengecekan motor itu sama ya. Kita cukup menyalakan motor, kemudian digober gasnya, dicek apakah ngasep atau enggak. Kalau enggak berarti kondisi mesinnya bagus. Kemudian kalau seandainya ngasep, kalaupun asapnya berwarna putih, berarti siap-siap aja kita merogoh kocek, karena bisa dipastikan mungkin ring sehernya sudah aus dan lain sebagainya, atau bloknya sudah kena dan lain sebagainya. Atau kalau seandainya keluar asap hitam, ya bisa dipastikan mungkin hanya kotor pada bagian knalpotnya saja, jadi nggak terlalu masalah ya. Itu kalau dari mesin. Mungkin pada bagian bawah-bawah juga dicek ya. Pada bagian bawah-bawah mesin ada yang bocor atau enggak pada bagian bawahnya, karena biasanya kalau motor lama kan mungkin sudah banyak bongkar dan lain sebagainya. Kemudian untuk yang selanjutnya, teman-teman harus cek karburatornya. Kalau seandainya karburatornya ori itu bagus, karena kalau yang KW atau yang biasa harganya mahal, kemudian nyetingnya juga susah ya. Usahakan karburatornya ori, kemudian manifoldnya atau intake-nya dicek rapet atau enggak, karena biasanya penyakit dari Thunder ini kelemahannya di bagian manifold atau intake-nya. Jadi ini harus dicek betul-betul. Kalau enggak nanti motornya bingung teman-teman, kenapa penyakitan terus gitu ya. Jadi karbu sama manifold ini sangat diperhatikan betul, jangan sampai yang biasa atau yang bukan yang asli, karena untuk mencari kepuasan ini harus yang asli. Kemudian yang perlu kita cek selanjutnya apa ya, kaki-kaki dari motor Thunder apa saja sih yang perlu dicek. Untuk kalau bagian kakinya atau rodanya, ini yang pertama usahakan kalau peleknya ya masih pelek ori ya, karena kalau pelek ori ini dikenal kuat untuk yang motor Suzuki Thunder ini.
ciri kalau dia ori. Biasanya pada bagian pelek itu masih ada tulisan Suzuki. Nah, ini menandakan bahwa peleknya ori. Ya, ini kuat banget kawan-kawan. Ini peleknya kuat banget, tahan di lubang. Kemudian yang kedua, Boss Arm. Ya, Boss Arm ini perlu dicek karena untuk biaya bongkar pasangnya lumayan, dan kemudian banyak bengkel juga nolak kalau seandainya pergantian Boss Arm. Entah bagaimana, saya kurang paham juga. Kemarin juga saya mau coba ganti Boss Arm, tapi bengkelnya nolak, sulit katanya gitu. Itu kata dia sih, saya juga nggak paham apa kesulitannya ya. Tuh kawan-kawan, jadi untuk kakinya perlu dicek, peleknya usahakan ori, Boss Armnya. Kemudian kalau untuk yang bagian depan ya, sok depan usahakan tidak ada luka, supaya nanti kita nggak perlu banyak keluar lagi untuk biaya lainnya ya. Tuh teman-teman. Kemudian pengecekan selanjutnya mungkin teman-teman bisa dicek pada bagian aki ya, karena pada motor jenis standar ini sangat penting sekali aki motor ya. Dicek, dibuka nggak masalah ya. Sudah saya buka tadi jok saya. Usahakan aki yang dipakai dari motor pembelinya itu, yang mau kita beli itu akinya betul-betul aki yang 10 miliampere, 10 mA ya. Karena kalau aki yang kecil itu dikhawatirkan motor akan mengalami kerusakan pada bagian kelistrikan. Nah, itu pernah saya alami sendiri karena saya kemarin pakai aki yang ukuran 7 mA. Dapat kerusakan pada bagian CDI. Mungkin kapasitasnya nggak sesuai, jadi CDI saya kena dan banyak sekali yang harus diganti, termasuk kiproknya juga kena. Ya, jadi usahakan akinya harus aki yang 10 miliampere atau mA. Nah, itu teman-teman. Jadi aki juga sangat penting kalau pada bagian motor Thunder, karena motor ini full DC, jadi aki sangat penting. Nah, teman-teman, mungkin itu saja info dan tips dari kita untuk proses pengecekan motor Thunder sebelum kita melakukan transaksi pembelian. Satu lagi tambahan, ini karena kemarin saya belinya sudah bawaannya knalpotnya racing. Sebenarnya kalau knalpot Thunder ini bagus betul ya. Kalau yang asli bawaannya, dia knalpotnya stainless, anti karat. Kalau ini karat, ini bukan knalpot bawaannya. Usahakan kalau knalpotnya yang asli ya. Nah, jadi lebih bagus. Mungkin itu saja tips dari kita untuk teman-teman agar bisa cerdas lagi dalam sebelum melakukan pembelian motor Thunder, agar kedepannya nggak rewel kitanya, nggak ngeluh kenapa seperti ini, kenapa seperti itu ya. Yang jelas untuk motor Thunder saat ini harganya sedikit naik ya, tapi yang jelas masih relatif murah dibandingkan motor-motor yang lainnya. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di konten-konten yang selanjutnya. Jangan lupa dukung kita untuk mengklik tombol subscribe, dan yang sudah mengklik tombol subscribe, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.